Kalau kamu tidak membayar hutang, itu bisa dipidana dan tidak selalu masuk ke dalam ranah hukum perdata. Banyak sekali masyarakat yang beranggapan ketika uangnya dipinjam sama temannya, lalu temannya gak bayar, dia akan berpikir kalau mau melaporkan ke kepolisian, pasti nanti dibilang ini adalah ranah hukum perdata. Kenapa? Karena didasarkan atas perjanjian. Tapi kalau mau menggugat di ranah hukum perdata, itu ribet dan membutuhkan waktu dan biaya. Sehingga masyarakat lebih memilih untuk mengikhlaskan uangnya itu daripada menagihnya. Nah, di dalam video ini, saya akan membuktikan bahwa anggapan itu sebenarnya keliru. Ketika seseorang tidak membayar hutang, itu tidak selalu masuk ke dalam ranah hukum perdata, tapi dia bisa masuk ke dalam ranah hukum pidana, terutama masuk ke dalam tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan itu diatur pada pasal 378 KUHP lama kita. Nah, berdasarkan pasal tersebut, suatu perbuatan hanya dapat dikatakan tindak pidana penipuan ketika dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan dengan tujuan untuk menggerakkan orang lain, menyerahkan suatu barang, memberikan hutang atau piutang kepadanya. Nah, sekarang kita uji pasal ini dengan orang yang tidak mau bayar hutang tadi. Yang pertama, sudah pasti yang berhutang itu bermaksud untuk menguntungkan diri dia sendiri ataupun orang lain. Yang kedua, ketika dia sudah berjanji akan membayarkan hutang pada tanggal yang telah ditentukan dan dia tidak mau membayar hutangnya tersebut dengan berbagai macam alasan, maka dia telah memenuhi rangkaian kebohongan. Terutama sebelum berhutang itu, dia memakai tipu muslihat ataupun nama palsu. Sehingga atas dasar hal itu, dia telah memenuhi tindak pidana penipuan sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 378 KUHP. Dan dia bisa dilaporkan ke kepolisian atas pasal tersebut dan dapat dipidana jika di persidangan nanti terbukti bahwa orang yang berhutang telah mempunyai itikat buruk terhadap orang yang memberikannya hutang tersebut. Nah, menurut teman-teman, hutang itu sebaiknya ditagih atau diikhlaskan saja.